Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisa Najma Atifah dengan nomor induk mahasiswa saya 0906222049. Yang mana pada kali ini saya akan membuat video yang berisi presentasi sebuah hasil mind mapping saya pada buku Jim Ledin yang berjudul Modern Computer Architecture and Organization, yaitu pada bab 8 yang menerangkan tentang performance enhancing techniques, yaitu yang menerangkan tentang teknik meningkatkan kinerja. Kemudian pada bab 10 yang menerangkan tentang modern processor and architecture and instruction set, yang menerangkan tentang arsitektur prosesor modern dan set instruksi. Kemudian pada bab 11 yang menerangkan tentang the RISC-V architecture and instruction set, yaitu yang menerangkan arsitektur RISC-V dan instruksi setnya. Oke, tanpa menunggu lama, mari kita bahas tuntas lengkapnya. Oke, untuk kali ini kita akan membahas teknik meningkatkan kinerja performance enhancing techniques, yaitu bab ini membahas tentang berbagai teknik yang digunakan dalam arsitektur dan organisasi komputer modern untuk meningkatkan kinerja sistem. Teknik ini dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya komputer dan mempercepat eksekusi program. Yang pertama yang dibahas pada bab ini adalah people learning. Apa itu people learning? People learning itu teknik yang membagi instruksi menjadi serangkaian langkah yang dapat dieksekusi secara paralel. Dalam people learning ini, setiap langkah diproses oleh komponen yang khusus dirancang. Dalam hal ini pula memungkinkan instruksi baru dimulai sebelum instruksi sebelumnya selesai, meningkatkan throughput dan mengurangi waktu eksekusi. Kemudian bab ini juga menerangkan tentang prediksi cabang yang digunakan untuk mengurangi dampak dari instruksi cabang yang mempengaruhi aliran eksekusi program. Dengan memprediksi arah cabang komputer, dapat memulai eksekusi instruksi yang tepat sebelum keputusan cabang sebenarnya diambil. Kemudian dalam eksekusi out of order, yaitu teknik eksekusi out of order memungkinkan instruksi dieksekusi dalam urutan yang tidak tergantung pada ketergantungan data. Dalam teknik ini, prosesor menganalisis dependensi antar instruksi yang mengeksekusi instruksi yang independen secara paralel. Kemudian ada memory cache, yaitu memory cache adalah tingkat penyimpanan yang lebih cepat dan lebih dekat dengan unit pemrosesan komputer. Teknik ini memanfaatkan prinsip lokalitas spasial dan spasial temporal untuk menyimpan data yang sering diakses secara cepat. Kemudian di sini ada pembahasannya supercard execution, yaitu teknik execution memungkinkan prosesor untuk mengeksekusi beberapa instruksi dalam satu siklus clock. Prosesor yang superkala memiliki unit pelaksanaan yang lebih dari satu, sehingga dapat menjalankan beberapa instruksi secara paralel. Kemudian dalam bab ini juga menerangkan tentang SMT, yaitu simultaneous multithreading. Yaitu apa sih? Yaitu teknik yang memungkinkan eksekusi paralel dari beberapa thread pada satu prosesor. Dengan SMT ini juga, prosesor dapat mengalokasikan sumber daya secara dinamis antara thread yang berbeda. Kemudian di bab ini juga menerangkan tentang vector processing, yaitu memungkinkan instruksi yang sama diterapkan pada set data yang lebih besar secara paralel. Prosesor vektor itu dapat memanipulasikan vektor data dengan instruksi khusus yang dirancang untuk operasi vektor. Dari kesimpulan mind map saya ini, pada bab 8 teknik meningkatkan kinerja, yaitu bab ini membahas tentang berbagai teknik yang digunakan dalam arsitektur dan organisasi komputer modern untuk meningkatkan kinerja people ini: prediksi cabang, eksekusi out of order, kemudian memory cache, superscalar execution, simultaneous, kemudian ada vector processing, yang mana beberapa teknik yang dapat meningkatkan throughput dan mempercepat eksekusi program dengan memahami dan menerapkan teknik-teknik ini di dalam sistem komputer yang dapat mencapai kinerja yang lebih tinggi. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas pada bab 10, yang mana dia menjelaskan arsitektur prosesor modern dan set instruksi. Bab ini menerangkan tentang arsitektur prosesor modern dan set instruksi yang digunakan dalam komputer. Arsitektur prosesor mencakup desain internal prosesor, organisasi register, dan struktur people ini. Set instruksi juga mencakup kumpulan instruksi yang didukung oleh prosesor. Dalam bab ini, dia menjelaskan tentang arsitektur prosesor modern. Apa sih itu? Arsitektur prosesor modern mencakup beberapa konsep dan teknik untuk meningkatkan kinerja prosesor. Beberapa arsitektur prosesor modern yang dibahas dalam subbab ini, yaitu diantaranya yang pertama yaitu superscalar
arsitektur superscalar memungkinkan prosesor untuk mengeksekusi beberapa instruksi dalam satu siklus clock. Dalam arsitektur ini terdapat unit pelaksanaan paralel yang dapat menjalankan beberapa instruksi secara bersamaan. Kemudian ada VLIY, yaitu Very Long Instruction Word, yang mana arsitektur FLIY-W memungkinkan beberapa instruksi dieksekusi secara paralel dalam satu siklus clock. Pada arsitektur ini, instruksi-instruksi dikumpulkan menjadi satu kata panjang yang disebut very long. Di setiap instruksi dalam ini dijalankan secara paralel oleh unit pelaksana yang sesuai. Kemudian ada SIMD, Single Instruction Multiple Data, yaitu memungkinkan instruksi yang sama diterapkan pada set data yang mana lebih besar secara paralel. Hal ini berguna dalam proses yang membutuhkan pemrosesan paralel, seperti pengolahan citra, pemrosesan sinyal, dan komputasi faktor. Dalam bab ini juga menerangkan bab organisasi register. Apa sih itu? Organisasi register adalah cara prosesor menyimpan dan mengakses data dalam bab ini. Jadi organisasi register itu ada regis umum yang mana digunakan untuk menyimpan data dan hasil perhitungan dalam prosesor. Mereka merupakan lokasi penyimpanan yang sangat cepat dan dapat diakses langsung oleh unit pelaksanaan. Register umum biasanya memiliki jumlah yang terbatas dan digunakan untuk menyimpan data yang sering digunakan dalam operasi aritmatika dan logika. Kemudian ada register khusus. Selain register umum, prosesor juga menggunakan register khusus dengan fungsi spesifik. Beberapa contoh register khusus adalah program counter, yaitu PC, yang mana menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Kemudian ada stack pointer yang menunjukkan lokasi atas kumpulan dan register flag yang menyimpan status hasil sebuah operasi sebelumnya. Kemudian di bab ini juga menerangkan struktur pipelining. Apa sih struktur pipelining? Jadi struktur pipelining itu memungkinkan eksekusi instruksi secara efisien dengan membagi jalur eksekusi menjadi beberapa tahap. Setiap tahap dalam pipelining menangani bagian khusus dari instruksi dalam instruksi. Kemudian dalam bab ini itu menerangkan ada beberapa tahap, yang diantaranya yaitu yang pertama fetch. Dalam fetch melibatkan pengambilan instruksi dari memori utama. Instruksi diambil berdasarkan alamat dan disimpan dalam program counter, yang dimana instruksi ini kemudian dikirim ke tahap berikutnya untuk dieksekusi. Kemudian ada tahap decode, melibatkan penguraian instruksi menjadi operasi yang diperlukan. Instruksi dipecah menjadi kode operasi, kemudian sumber data dan tujuan operasi. Informasi ini digunakan untuk mengatur unit pelaksanaan dan mempersiapkan instruksi untuk tahap selanjutnya. Kemudian ada tahap execute yang melibatkan eksekusi instruksi atau operasi yang diperlukan. Operasi aritmatika, logika, atau perpindahan data dilakukan dalam tahap ini. Hasil dari eksekusi yang digunakan dalam tahap berikutnya. Kemudian ada tahap memori yang melibatkan akses ke memori utama untuk membaca atau menulis data. Jika instruksi membutuhkan akses ke memori, tahap ini akan menangani operasi tersebut dapat dibaca dari memori atau ditulis dengan memori sesuai dengan instruksi yang dieksekusi. Kemudian ada write back. Itu yang terakhir teman-teman. Tahap write back melibatkan penulisan hasil operasi ke register. Jika instruksi menghasilkan nilai yang perlu disimpan, tahap ini akan menulis nilai tersebut ke register yang sesuai. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas di bab 10 membahas kumpulan instruksi, yang mana set instruksi adalah kumpulan instruksi yang didukung oleh prosesor dalam subbab. Nah, pada kali ini ada beberapa subbab lagi, yang beberapa jenis instruksi yang digunakan. Yang pertama itu instruksi aritmatika instruksi. Aritmatika digunakan untuk operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Prosesor modern mendukung berbagai instruksi aritmatika untuk menangani berbagai jenis operasi matematika. Kemudian ada instruksi logika instruksi logika digunakan untuk operasi logika seperti AND, OR, atau XOR, dan instruksi logika digunakan untuk manipulasi bit dan mengecekkan kondisi dalam program. Kemudian instruksi pemindahan data instruksi. Pemindahan data digunakan untuk memindahkan data antar register memori dan perangkat I/O. Digunakan untuk memungkinkan transfer data yang efisien antara lokasi penyimpanan yang berbeda. Kemudian yang terakhir, instruksi kontrol digunakan untuk mengontrol aliran eksekusi program di instruksi ini, termasuk instruksi cabang untuk percabangan kondisional dan instruksi lompat untuk melompati ke halaman instruksi tersebut. Yang terakhir di bab 11 yaitu tentang arsitektur RISC-V dan set instruksi. Bab ini membahas tentang arsitektur RISC-V dan set instruksi yang digunakan dalam komputer. RISC-V adalah arsitektur prosesor yang terbuka dan tidak terikat pada lisensi tertentu. Arsitektur ini telah menjadi populer di kalangan pengembang dan peneliti karena fleksibel dan kemampuannya untuk disesuaikan dengan berbagai kebutuhan.
Bab ini juga menjelaskan tentang karakteristik arsitektur RISC-V. Arsitektur RISC-V memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dari arsitektur prosesor lainnya. Yaitu yang pertama, karakteristiknya bebas lisensi. RISC-V adalah arsitektur prosesor yang bebas lisensi. Hal ini berarti siapapun dapat menggunakan, memodifikasi, dan mendistribusikan arsitektur ini tanpa harus membayar royalti atau mematuhi batasan lisensi tertentu. Kemudian ada karakteristik desain modular, yang mana memiliki desain yang modular yang memiliki kemungkinan pengguna untuk memiliki subset instruksi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Modularitas ini memungkinkan pengembang untuk membuat implementasi RISC-V yang efisien dan yang dioptimalkan untuk tugas-tugas tertentu. Kemudian arsitektur RISC, yaitu mengadopsi prinsip-prinsip arsitektur reduced instruction set computing, yang mana arsitektur ini menekankan instruksi yang sederhana, eksekusi yang cepat, dan penanganan yang efisien terhadap memori. Kemudian di bab ini juga menerangkan tentang set instruksi RISC-V, yaitu terdiri dari beberapa kelas instruksi yang mencakup operasi aritmatika, logika, pemindahan, data kontrol, yang lainnya. Beberapa kelas RISC-V yang terdapat dalam RISC-V adalah yang pertama yaitu instruksi load and store, yaitu untuk memuat data dari memori ke dalam register, sedangkan instruksi store digunakan untuk menyimpan data dari register ke dalam memori. Kemudian ada instruksi aritmatika dan logika, yang mana instruksi aritmatika digunakan untuk melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian. Instruksi logika digunakan untuk sebagai operasi logika AND, OR, XOR, atau NOT. Kemudian instruksi pemindahan data. Pemindahan data digunakan untuk memindahkan data antara register memori dan perangkat I/O. Kemudian instruksi kontrol yang digunakan untuk mengontrol aliran eksekusi program instruksi ini, yang mana mencakup instruksi cabang untuk melakukan percabangan kondisional dan instruksi lompat untuk melompati ke alamat instruksi tertentu. Kemudian di bab ini juga membahas organisasi register dalam RISC-V, yang mana RISC-V ini menggunakan beberapa jenis register yang memiliki peran dan fungsi tertentu. Beberapa jenis register yang digunakan dalam RISC-V adalah register umum, yang mana digunakan untuk menyimpan data dan hasil perhitungan dalam prosesor. Register ini dapat diakses dengan cepat dan digunakan oleh instruksi-instruksi RISC-V. Kemudian ada program counter, yang mana register yang menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Kemudian ada register status yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang status operasi sebelumnya, seperti flag kondisi dan mode operasi. Kemudian yang terakhir, register fungsi khusus, yang mana RISC juga memiliki beberapa register fungsi khusus seperti register stack pointer yang menunjukkan lokasi atas tumpukan, dan register frame pointer yang digunakan untuk menyimpan alamat frame saat ini dalam memanggil fungsi. Oke, di sini saya akan menyimpulkan beberapa poin dari bab 8, bab 10, dan bab 11. Yang mana bab 8, arsitektur komputer modern, membahas people learning, superscalar, dan multi-threading. Kemudian people learning membagi aliran instruksi menjadi langkah-langkah paralel. Kalau superscalar menggunakan beberapa unit eksekusi untuk eksekusi paralelnya. Kemudian kalau multi-threading memungkinkan eksekusi beberapa jalur instruksi secara bersamaan. Kalau di bab 10, kesimpulannya yaitu memori dan I/O penting dalam sistem komputer. Jenis memori meliputi RAM, ROM, cache, dan memori virtual. Perangkat I/O digunakan untuk komunikasi dengan perangkat eksternal. Pentingnya manajemen memori dan efisien dan pengelolaan cache. Kemudian yang 11, arsitektur RISC-V adalah arsitektur prosesor terbuka dan bebas lisensi. RISC-V menggunakan instruksi sederhana dan eksekusi yang cepat. Set instruksi RISC-V meliputi instruksi load atau store, aritmetika atau logika, perpindahan data, dan kontrol. RISC-V juga menggunakan beberapa jenis register dengan peran tertentu. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk bagi yang melihat video ini. Mohon maaf jika ada banyak kurangnya. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.